Ketika kita telah selesai melakukan sholat-sholat kita, maka ikutilah, sempurnakanlah dengan doa untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan ketika kita telah selesai memanjatkan doa-doa tersebut, sempurnakanlah dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya. Bertebaranlah di muka bumi mencari rezekinya Allah. Bertebaranlah di muka bumi untuk membagi-bagikan rezekinya Allah. Ketika kita telah selesai dengan kewajiban-kewajiban kita, penuhilah, sempurnakanlah dengan amalan-amalan sunnah. Insya Allah itu semua akan mendatangkan pertolongan dan keberkahan Allah untuk kita. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, selamat tahun baru 2024. Semoga kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dan hidup sehat, barokah dan bahagia. Yuk kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Ini David keren banget nih. Orang-orang lagi libur. Kita syuting. Nah, Ustadz, biasa di tahun baru ini kita sibuk kan dengan mempersiapkan resolusi atau cita-cita di tahun ini. Kita ingin begini, kita ingin begitu, dan lain-lain. Ya, semuanya mempunyai angan-angan. Dan pertanyaannya adalah, ini kalau nggak salah, Ustadz, Rasulullah pernah melarang kita untuk berpanjang angan dan sering-seringlah menjenguk kematian. Gimana nih Ustadz? Jadi apakah angan-angan kita ini bertabrakan dengan pesannya Rasulullah? Iya, ini ada hadisnya. Bisa ketemu hadisnya di hadis riwayat Muslim ada. Rasulullah SAW waktu itu menggambarkan dengan sebuah ranting kayu, menggambarkan di pasir, ini adalah kehidupanmu, ini ajalmu, buat kotak 4 gitu. Dan ini adalah angan-anganmu yang ditarik keluar sampai kotak tersebut. Ini adalah perjalanan hidupmu. Nah, gitu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kita kepanjangan angan-angan untuk di dunia, padahal di dunia ini udah ada jatah hidup kita, sehingga kita angan-angannya itu ya pastinya bakal tercapai. Sehingga kita melupakan mempersiapkan diri kita untuk hari akhirat kelak. Waktu itu ini ada dua kisah yang mirip sekali satu sama lainnya. Yang pertama adalah kisahnya cucunya Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini memang terkenal, Al-Hasan ini orangnya perlente gitu, pakaiannya bagus, keren, rapih lah gitu. Sehingga waktu beliau keluar rumahnya, ada seorang Yahudi tua, pengemis Yahudi tua, yang pokoknya bajunya campang-camping, pengemis lah, benar gak? Kemudian pengemis tua ini mengatakan, wahai Hasan, katanya, bukankah kakekmu yang mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir? Nah, kata orang pengemis tua ini kepada Al-Hasan. Al-Hasan kemudian tersenyum mendengarnya, wahai kakek tua, kata Al-Hasan, pakaian yang aku pakai ini, yang kau lihat ini sebagai suatu kemewahan, dibandingkan dengan kenikmatan yang akan Allah berikan di akhirat kelak, ini ibaratkan penjara. Sedangkan keadaanmu yang kau sedang jalani sekarang, yang kau rasakan sebagai neraka dunia, kalau dibandingkan dengan siksa yang akan dihadapi orang-orang yang tidak beriman di akhirat kelak, ini ibaratnya surga di sini. Ini kisah tentang Al-Hasan. Hadis yang sama pernah juga ditanyakan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini penulis kitab Fathul Bari. Seorang ahli fikih besar. Beliau itu berasal dari keluarga yang berkecukupan, sehingga beliau ini kaya raya, dan waktu itu beliau diangkat menjadi seorang hakim. Karena emang sebelum jadi hakim udah kaya raya, dia waktu jadi hakim ya tetap kaya raya. Waktu beliau jalan,
diiringi oleh para pengawalnya dengan segala macam simbol-simbol status sebagai hakim lah, sebagai pejabat tinggi di negara itu. Maka seorang pengemis Yahudi lagi-lagi bertanya, wahai Ibnu Hajar, katanya, bukankah Nabimu pernah mengatakan, ini adanya di hadis riwayat Imam Muslim, bukankah Nabimu mengatakan bahwa dunia ini adalah bagaikan penjara bagi orang-orang yang beriman dan bagaikan surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan engkau sekarang kayaknya menikmati betul kayak hidup di sorga ini dengan segala kemewahan dan jabatan yang engkau emban. Sedangkan aku, orang Yahudi ini mengatakan, hidupku sangat susah dengan keadaanku sekarang ini. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani menjawab kira-kira jawaban yang sama seperti yang disampaikan oleh Al-Hasan tadi. Wahai bapak tua, kata beliau, kalau dibandingkan dengan apa yang akan kami nikmati, orang-orang beriman yang akan kami nikmati kelak di akhirat, maka keadaan ini ibarat penjara. Sedangkan kalau dibandingkan dengan apa yang akan kalian hadapi di akhirat kelak, siksaan di api neraka kelak, maka apa yang kalian jalani sekarang ini ibarat sorga. Jadi sahabat-sahabat Smart Skill School, kalau dalam ilmu tasawuf disebutkan makna dari hadis tersebut, yaitu dunia ini ibaratkan penjara bagi orang-orang yang beriman dan ibaratkan surga bagi orang-orang kafir, adalah maknanya di dunia ini kita orang-orang beriman mempunyai tunduk pada hukum-hukumnya Allah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada hukum-hukumnya Allah yang diatur. Sehingga itu sebutnya dunia ini ibarat penjara bagi kita. Karena ada aturannya mana halal, mana haram, mana boleh, mana nggak boleh. Benar nggak? Nah, itu sebabnya disebut sebagai ibarat penjara. Kita harus memenjarakan hawa nafsu kita di dunia ini. Nah ini. Sehingga kita tidak angan-angan kelewat panjang mau begini mau begitu. Padahal kehidupan kita udah terbatas waktunya. Benar kan? Sedangkan bagi orang-orang kafir ibaratnya surga. Karena di dunia ini tidak terikat pada batasan-batasan mana halal, mana haram, mana boleh, mana nggak boleh. Benar nggak? Sekarang benar nggak? Itu ya, kalau dalam pemahaman ilmu tasawuf yang dimaksud itu adalah karena kita harus memenjarakan nafsu kita terhadap dunia sehingga dunia tidak menguasai diri kita. Dunia cukup kita taruh dalam genggaman tangan kita, tidak dalam hati kita. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan bisa menjalani hidup ini dengan jauh lebih bahagia. Amin. Baik, David. Amin, Ustadz. Dulu saya pernah tanya ke Ustadz, udah lama sekali, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Jadi masa saya nggak boleh punya mobil bagus, Ustadz? Dan Ustadz pun menjawab, ini seingat saya ya, boleh aja punya mobil, tapi lebih baik mobil yang bisa untuk kepentingan banyak orang. Nah, jadi bisa mengantar ibunda dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah lebih banyak mementingkan kebutuhan orang lain. Ya, iya, lagi-lagi dalam ilmu tasawuf nih. Bukan nggak boleh punya mobil, boleh men punya mobil. Tapi mobil itu kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemanfaatan orang banyak. Bukan untuk kemewahan kita sendiri. Kita punya mobil 5, mobil mewah semua. Mobil Ferrari, Porsche, mobil mahal-mahal semua. Nggak pernah kita pakai juga. Cuman kita taruh-taruh aja di garasi. Lah itu apa gunanya kita memiliki semua kemewahan itu kalau mobilnya itu sendiri pun nggak pernah kita manfaatkan, apalagi kita pinjemin buat orang lain untuk pakai mobilnya, bener gak? Nah, jadi tentu kita boleh menikmati dunia ini. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita menginginkan kebaikan-kebaikan, seluruh kebaikan di dunia kita inginkan, kita minta sama Allah. Dan kita juga menginginkan seluruh kebaikan-kebaikan di akhirat. Dalam Al-Quran disebut, ada juga sebagian orang, kata Allah dalam Al-Quran ini, yang dalam doanya itu mengatakan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, ini yang diingatkan oleh Allah. Jangan kita minta cuma kebaikan di dunia ini saja. Tapi kita juga menginginkan kebaikan nanti di akhirat kelak. Itu sebabnya, sekali lagi,
Dunia itu kita letakkan di tangan kita, dalam genggaman tangan kita. Boleh punya mobil, 5 juga boleh punya mobil, benar nggak? 5 kita manfaatkan sebaik-baiknya, bukan diparkir doang di rumah, benar nggak? Ya, untuk nganter ibu kita, untuk nganter orang tua kita, nganter istri kita, nganter anak kita, nganter tetangga kalau lagi perlu, ada segala macam orang yang perlu kita fasilitasi, kita fasilitasi. Ah, inilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Gitu, Fit. Baik Ustadz, paham. Nah sekarang pertanyaan sahabat ya Ustadz. Mengenai episode lalu tentang sholat tahajud yang mana harus dikerjakan secara ikhlas. Nah, sahabat pun bertanya, kalau dia sholat tahajud itu karena ingin rejeki, ingin kesehatan, ingin jodoh, dan lain-lain, apakah itu termasuk ikhlas, Ustadz? Karena kan sangat syarat dengan keinginan, Ustadz. Ya, kacau. Mengharapkan rezeki, mobil, uang dari siapa? Kalau mengharapkan mobil, uang, dan sebagainya itu dari orang lain, jadi ada orang yang bilang begini, kalau engkau sholat tahajud, benar gak? Lalu kalau engkau sholat tahajud tiap malam, buktiin pakai video call, benar gak? Selama 40 hari berturut-turut, engkau akan aku berikan uang 10 juta. Kalau itu lain, berarti kita tidak mengharapkan dari Allah, tapi dari orang. Ikhlas dalam ilmu tasawuf kita ini, pengertiannya adalah suatu amal soleh yang kita lakukan dan mengharapkan balasannya hanya dari Allah saja. Tidak dari siapapun yang lain selain Allah. Itu yang namanya ikhlas. Kemudian Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menjabarkan ikhlas menjadi 3 tingkat. Ini pernah kita bahas. Tingkat paling rendah dari ikhlas itu adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang dunia. Ini. Kita sholat duha, kita mengharapkan Allah memberikan kita rezeki yang banyak. Benar gak? Kita sholat tahajud, kita mengharapkan Allah mengangkat derajat kita di dunia pada derajat yang tinggi. Nah ini kan? Nah ini mengharapkan balasan juga, tapi balasannya dari Allah. Ini tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan balasannya dari Allah, bukan sekarang di dunia, tapi nanti di akhirat kelak. Contohnya, kita motong hewan korban. Kita mengharapkan nanti di akhirat kelak, ketika kita harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, jembatan Sirat itu, maka kita bisa menaiki hewan yang kita kurbankan ketika di dunia dulu. Dan tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita tidak mengharapkan balasannya dari Allah sekarang di dunia, kita juga tidak mengharapkan balasannya dari Allah nanti di akhirat. Tapi kita mengharapkan redonya Allah kepada kita. Nah, kalau Allah udah redo sama kita, beres dah. Semuanya juga dapat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Ini makna ikhlas. Back to you, Fit. Alhamdulillah ada jawabannya, mudah-mudahan sahabat kita mengerti maksud dari ikhlas tersebut. Amin. Ustadz, bagaimana kita menyikapi tahun baru 2024 yang notabene bukan tahun baru Islam? Kita harus mensikapi bukan aja tahun baru, hari baru. Hari baru harus kita sikapi dengan selalu berusaha berikhtiar menjadi lebih baik. Kalau sebelum-sebelumnya kita melakukan amalan-amalan wajib saja, kita targetkan. Apalagi ini bentar lagi kita masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, benar gak? Siapin diri ini mulai dari bulan sekarang, siapin diri aja dah, benar gak? Supaya kita nanti diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Jadi pertama, kita ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Oke? Yang kedua, jangan lupa selalu sertai dengan doa kepada Allah. Karena ikhtiar kita itu menjadi sia-sia kalau kita tidak melibatkan Allah dalam ikhtiar kita tersebut. Pertama, kalau kita nggak doa, kita lupa bahwa ikhtiar itu, kita mampu berikhtiar itu Allah juga yang ngasih kekuatan. Kita mampu berikhtiar kita itu, Allah juga yang membuat kita mampu melaksanakan ikhtiar itu. Oleh karena itu yang kedua, ikuti dengan doa. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu kita prasangka baik kepada Allah.
Kita udah lalui berbagai macam kehidupan yang kadang-kadang membuat diri kita sesak, membuat kita goncang jiwanya, membuat kita hampir-hampir putus asa, benar gak? Oleh karena itu yang ketiga, selalu prasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita tersebut, doa kita tersebut, dan prasangka baik kita tersebut akan mengundang datangnya pertolongan Allah. Gitu, Fit. Back to you. Amin, amin ya Allah. Semoga tahun 2024 ini kita lebih dekat dan lebih barokah hidup kita. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.